Salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Pastor Joni Saman OFM Konventual. Permenungan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai ayat 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Umat Allah yang terkasih, sebagai Tuhan dan Guru ilahi, Yesus sungguh mengasihi umat milik kepunyaannya, termasuk orang-orang Nazaret sendiri dalam bacaan Injil hari ini. Ia datang ke Nazaret dan dengan terus terang, tegas, dan lugas mengajar di rumah ibadat. Pengajaran Yesus penuh kuasa, dan mereka yang mendengarnya meyakini kebenaran yang dinyatakan olehnya. Akan tetapi mereka terheran-heran dan bertanya-tanya karena Yesus, anak seorang tukang kayu itu, mampu mengajar, berkhotbah, dan membuat banyak mujizat. Keheranan dan pertanyaan-pertanyaan orang-orang Nazaret ini menjadi cikal bakal dari sikap penolakan mereka terhadap Yesus. Menyadari penolakan ini, Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ia pun melanjutkan pengajaran dengan menegaskan tindakan Allah bagi orang-orang di luar dari bangsa Israel. Yesus menegaskan hal ini dengan 2 peristiwa, yakni keselamatan yang dialami seorang janda di Sarfat di tanah Sidon pada zaman Nabi Elia, dan Naaman, orang Syria yang menderita sakit kusta dan ditahirkan pada masa Nabi Elisa. Penegasan ini adalah contoh keterbukaan iman dan kuatnya pengharapan manusia pada Allah dan berkat yang mereka peroleh dari Allah sebagai jawaban atas kepercayaan itu. Hal ini dikemukakan Yesus agar orang-orang Nazaret menyadari dan belajar dari pengalaman itu, serta menaruh kepercayaan terlebih dahulu pada Allah, apalagi mereka adalah bangsa pilihan Allah. Sebab mujizat adalah bonus dari sikap percaya pada Allah. Akan tetapi, orang-orang Nazaret tidak mampu melihat dan membangun kepercayaan serta berpegang teguh pada perjanjian Allah. Sikap tertutup ini membuat mereka tidak mengenal Yesus yang adalah anak Allah sebagai jalan keselamatan kepada Bapa. Mereka hanya bergulat pada persoalan kemanusiaan Yesus yang mereka kenal dengan mempertanyakan dari mana kuasa itu ia peroleh. Yesus memberi pencerahan hati dan budi, namun mereka tidak mau mengintrospeksi diri mengapa Allah berbuat demikian. Sebaliknya, justru mereka berlaku tidak setia dan mengeraskan hati kepada Allah yang berulang kali menyelamatkan mereka. Hal inilah yang membuat mereka tergoncang dan akhirnya memunculkan kemarahan yang sangat besar dan berniat membunuh Yesus. Mereka mau menerima kebenaran tapi menolak perubahan sikap. Prioritas mereka adalah kepentingan duniawi, bukan apa yang ditawarkan oleh Yesus. Kemarahan mereka adalah jalan untuk mengamankan prioritas mereka. Kemarahan
adalah akibat dari memprioritaskan segala urusan yang lain dan ketidaksetiaan untuk hidup baru, serta penolakan akan tugas perutusan dari Tuhan, maka mereka salah menilai Yesus. Saudara-saudari terkasih, kedatangan atau kehadiran Yesus di tengah umat adalah panggilan untuk kembali kepada hidup dalam kelimpahan kasih Bapa. Yesus ingin menyadarkan mereka akan dosa yang membelenggu kemanusiaan, sehingga mereka merasakan kebermaknaan hidup di hadapan Allah dan mengasihinya dengan setia. Yesus yang adalah terang datang untuk menjadi petunjuk jalan agar manusia memberi diri didamaikan dengan Allah. Saudara-saudari, ada hambatan dari hati orang-orang Nazaret karena status keluarga Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sama dengan mereka, bahkan mungkin dipandang lebih rendah. Mereka tidak terbuka pada warta keselamatan Allah dalam diri Yesus. Berhadapan dengan situasi ini, Yesus sangat paham, sebab tidak selalu mudah bagi manusia untuk memahami perkataannya. Bacaan hari ini mengoreksi kehidupan kita berkaitan dengan upaya kita untuk terbuka menerima keselamatan dari Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Yesus ini juga mau menyadarkan kita akan kesetiaan kita kepada Allah dan sejauh mana kita melaksanakan serta menghayati tugas perutusan yang telah kita terima dalam baptisan kita. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil berpesan agar kita membuka hati secara luas pada setiap pengajaran Yesus dalam sabda yang kita dengarkan. Kebenaran yang diwartakan Yesus sekali lagi bukan untuk membawa manusia ke dalam kebinasaan atau kesombongan diri, melainkan kepada keselamatan. Jalannya adalah percaya. Akan tetapi, bila kita tidak mendengarkannya dengan baik, maka tidaklah mengherankan bila timbul penolakan di dalamnya. Pikiran dan hati kita pun menolaknya. Saudara-saudari terkasih, penerimaan terhadap karya keselamatan mesti ditunjukkan dengan iman kepercayaan kepada Allah, berharap padanya dan mengasihinya. Penerimaan dengan rendah hati menghantar janda Safat dan Naaman mengalami pertolongan Allah. Sedangkan amarah membuat umat manusia semakin tidak menyadari kebenaran Allah, bahkan dengan berani menghalau kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, iman, harapan, dan kasih adalah syarat mutlak agar hati terbuka terhadap karya keselamatan Kristus. Marilah kita membangun kesetiaan kita pada Allah, membaharui diri dalam masa pertobatan ini dengan menyadari diri bahwa kita lemah dan perlu memperbaiki diri terus-menerus agar kita berjalan dalam terangnya dan memperoleh hidup dalam kelimpahan kasih-Nya. Inilah yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.